Ketiganya berlari menuju pintu utama, tetapi sebelum mereka bisa keluar, mereka mendengar suara kaki yang berat mendekat dari belakang. Bayangan hitam muncul lagi, lebih besar dan lebih menakutkan. Seolah-olah pondok itu menghidupkan kembali sesuatu yang lebih buruk. Mair berteriak. Kita harus keluar sekarang. Mereka berlari, berusaha menghindari runtuhan dan bayangan yang terus mengejar mereka. Mereka tahu, meski pondok itu hampir hancur, kegelapan yang ada di dalamnya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan tubuh yang hampir hancur, Ardi, Maira, dan Siska berlari melalui lorong-lorong yang berputar-putar di dalam pondok. Mereka berusaha menemukan jalan keluar, namun segala sesuatu tampaknya terus berubah. Lorong yang mereka lewati mulai menutup dan terhalang oleh batu besar yang jatuh. Sementara suara berat dari bayangan gelap itu semakin mendekat. Jeritan dari dunia lain menggema, membuat langkah kaki mereka semakin lambat. Maira yang semakin panik mencoba memimpin, namun tubuhnya sudah terasa sangat lelah. Kita tidak akan bisa keluar dari sini. Kita sudah terjebak, kata Maira dengan suara putus asa. Siska yang masih berusaha tetap tenang menenangkan Maira. Tidak, kita harus bertahan. Kita sudah hampir keluar. Kita harus terus maju. Namun, saat mereka berlari ke arah pintu utama, mereka mendapati bahwa pintu itu sekarang tertutup rapat, seperti dihalangi oleh kekuatan yang tak terlihat. Apa ini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Tanya Siska, ketakutan. Ardi, yang hampir kehilangan harapan, kembali teringat dengan simbol-simbol yang mereka temui di ruang bawah tanah. Ia ingat bahwa simbol-simbol itu memiliki arti untuk membuka dan menutup gerbang dunia lain. Tanpa berpikir panjang, Ardi meraba-raba dinding di dekat pintu, mencoba mencari sesuatu yang bisa membantu mereka. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah cincin kecil yang terbenam di dinding. Dengan simbol yang dikenalnya, ini dia, teriak Ardi. Ia menarik cincin itu, dan saat itu juga, dinding di sekitar pintu mulai terbelah, membuka jalan keluar. Namun, saat mereka melangkah keluar, mereka mendapati bahwa dunia di luar pondok itu tampak sangat berbeda. Langit yang semula cerah kini gelap, dengan awan hitam menggulung. Mereka merasa seolah-olah mereka belum benar-benar keluar dari kegelapan. Di kejauhan, mereka melihat bayangan Dika yang kini lebih besar dari sebelumnya, muncul di antara pepohonan. Kalian tidak akan bisa pergi. Kalian sudah menjadi bagian dari dunia ini, kata Dika dengan suara yang menggema. Pada saat itu, Ardi, Maira, dan Siska menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar bebas. Mereka mungkin telah keluar dari pondok itu, tetapi bayangan kegelapan yang dibawa oleh ritual itu terus mengikuti mereka. Saat mereka berlari, mereka mendengar suara bisikan halus yang mengingatkan mereka akan apa yang telah mereka alami. Kegelapan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Suara itu terdengar di belakang mereka, dan layar perlahan menjadi gelap, meninggalkan pertanyaan besar tentang apakah mereka benar-benar bebas atau jika mereka hanya berpindah ke dimensi yang lebih gelap. Dengan begini, berakhirlah seluruh cerita misteri pondok terbengkalai. Namun, akhir itu tidak membawa kelegaan, melainkan pertanyaan yang terus membayang. Ardi, Maira, dan Siska mungkin telah meninggalkan tempat tersebut, tetapi mereka tidak pernah benar-benar bebas. Kegelapan yang mereka hadapi di dalam pondok itu telah menjadi bagian dari mereka, menyusup ke dalam jiwa mereka, seperti bayangan yang selalu ada di belakang. Setiap langkah mereka di dunia nyata terasa seperti berjalan di antara dua dimensi, di mana bisikan dari kegelapan terus memanggil mereka, mengingatkan akan harga yang telah dibayar. Dunia di sekitar mereka tampak biasa, namun di setiap bayangan, di setiap sudut, ada sesuatu yang mengintip sebuah ancaman yang hanya mereka yang bisa rasakan. Mungkin pondok itu telah lenyap, terkubur dalam waktu, tetapi warisannya hidup melalui mereka. Kebenaran yang mengerikan tetap tidak terjawab. Apakah mereka telah menyelamatkan diri, atau hanya menjadi pion dalam permainan kegelapan yang lebih besar? Dan begitu, kisah mereka menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mendekati tempat-tempat di mana realitas dan mimpi buruk bertemu. Karena sekali kegelapan mengenalmu, ia tak akan pernah benar-benar melepaskanmu. Jika Anda menyukai cerita ini dan ingin mengikuti kisah-kisah menyeramkan lainnya,
Jangan lupa untuk subscribe. Nantikan cerita-cerita berikutnya yang akan membawa Anda ke dunia misteri dan ketegangan yang tak terduga.